Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Putra ID. Nah, di video kali ini saya mau review atau bahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Poco X3 NFC setelah saya pakai HP ini kurang lebih 1 mingguan ke belakang ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Kita mulai dari kelebihan yang saya rasakan dari si HP Poco X3 NFC ini. Kelebihan pertama terletak di bagian prosesornya. Iya, prosesor dari Poco X3 ini menggunakan prosesor terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 732G, dan merupakan prosesor versi mid-range dari Snapdragon. Sekaligus menjadikan Xiaomi Poco X3 ini sebagai HP pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon 732G di Indonesia. Nah, lalu bagaimana ketangguhannya setelah saya pakai selama 1 mingguan ke belakang yang saya rasakan di HP ini? Jujur saya puas banget pakai HP ini setelah saya pakai beberapa minggu ke belakang ini ya. Dan sudah saya jadikan HP ini sebagai HP daily driver saya setelah saya jual Samsung S9 Plus saya. Yang dimana Samsung S9 Plus sudah saya jadikan HP daily driver di bulan lalu. Nah, buat kalian semua yang belum lihat video review dari Samsung S9 Plus di tahun 2020 apakah recommended atau enggak, boleh kalian intip-intip video lainnya dari channel ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Performa dari Snapdragon 732G ini nggak usah diragukan lagi guys. Ya, buat HP kelas mid-range ini apalagi dijual cuma dengan harga 3 jutaan aja, pokoknya no komplain buat urusan dapur pacu dari Xiaomi Poco X3 NFC ini guys. Pokoknya top banget deh. Oke, kita lanjut ke kelebihan kedua menurut versi channel ini. Nah, kelebihan kedua yaitu terletak di bagian tampilan dan kustomisasi refresh rate layar yang sudah mencapai 120Hz. Dan awalnya saya kurang suka lihat tampilan desain bagian belakang, apalagi pas lihat bagian kameranya. Ya kayak nggak lazim gitu. Tapi setelah saya pakai beberapa hari ke belakang, rasa suka saya mulai tumbuh pada desain belakang kamera ini. Apalagi hasil kameranya bukan gimmick semata ya. Hasil kameranya benar-benar memuaskan buat range harga 3 jutaan. Nanti deh kita bahas di kelebihan selanjutnya bagian kamera ini. Nah, jadi si Poco X3 NFC ini mengusung layar dengan lebar 6,67 inch Full HD Plus dengan desain ala dot display. Kemudian resolusinya mencapai 2400 x 1080 ppi dengan aspek rasio layar 20:9. Nah, yang jadi unggulan dari si HP ini yaitu sudah menggunakan refresh rate 120Hz yang bakal memanjakan pengalaman kita saat memegang HP ini. Buat main game atau hanya sekedar scroll-scroll aplikasi atau browsing, HP ini menjalankannya dengan sangat mulus tanpa ada lag atau apapun itu. Pokoknya saya merasakan hal yang beda aja ketika saya pindah dari HP yang mempunyai refresh rate 60Hz lalu kemudian pegang HP ini yang notabene sudah mempunyai refresh rate tinggi yaitu 120Hz. Pokoknya kalian yang penasaran gimana dari kelanjaian si HP ini saat bermain game atau scroll-scroll aplikasi atau browsing, kalian mesti coba HP ini guys. Ya kalau dapat flashnya juga sih ya, karena ini masih goib sampai sekarang guys. Oke, kita lanjut ke kelebihan ketiga menurut saya terletak pada bagian kameranya. Kamera Xiaomi Poco X3 ini mempunyai konfigurasi quad kamera atau 4 buah kamera di bagian belakangnya, dengan masing-masing beresolusi 64MP sebagai kamera utama yang sudah menggunakan sensor dari Sony IMX682. Kemudian 13MP sebagai kamera ultrawide, lalu ada kamera 2MP sebagai kamera makro, lalu terakhir ada kamera 2MP sebagai kamera depth sensor. Dan untuk kamera depannya sendiri, si Poco X3 ini beresolusi 20MP dan menurut saya hasil foto dan video dari si Poco X3 ini good, bagus banget untuk kelas harga 3 jutaan. Buat yang pengen lebih tahu secara detail dari hasil kamera Poco X3 NFC ini, saya sudah bikin video full reviewnya di channel ini. Boleh kalian klik link di pojok kanan atas ya. Pokoknya saya nggak ada keluhan untuk urusan dari kamera si Poco X3 NFC ini. Pokoknya good, bagus banget. Nanti saya bakal duetkan sama Realme Narzo 20 Pro, ya bagusan mana hasil kameranya. So, untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, karena bakal ada video kelanjutannya dari HP ini melawan para pesaing si pendatang baru. Kemudian kita lanjut kelebihan yang keempat yang saya rasakan di HP ini terletak dari fitur stereo speakernya, yang berada di bagian atas dan di bawah HP-nya. Nah, menurut saya hasil suara yang dikeluarkan sangat memanjakan telinga kita banget guys. Suaranya nyaring tapi nggak pecah,
Hal ini karena si Poco X3 ini didukung oleh fitur high-res audio yang selama ini biasa nongkrong di jajaran HP Sony Xperia. Dan untuk kualitas audionya sendiri menurut saya nggak usah diragukan lagi guys, pokoknya top banget lah. Oke, kita lanjut ke kelebihan selanjutnya dari si HP ini, yaitu adanya fitur Air Blaster atau inframerah. Ini sangat berguna sekali bagi saya, apalagi kalau buat kaum rebahan ya kayak saya, yang kadang suka males banget buat gerak kalau udah PW mau nyalain AC atau mau nyalain TV. Jadi kita nggak perlu lagi gerak buat bawa remote TV atau remote AC. Tinggal pakai aja si Xiaomi Poco X3 ini, lalu tinggal pencet deh remote seharga 3 jutaan ini guys. Pokoknya top banget deh Xiaomi Poco X3 NFC ini guys. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu adanya fitur NFC. Fitur yang suka banyak kalian pertanyakan. Bang, apakah HP-nya sudah ada NFC-nya? Kok HP-nya nggak ada NFC-nya? Ya, sayang banget ya nggak ada NFC-nya. Kalimat-kalimat itu yang biasa netizen suka lontarkan saat ada HP keluaran baru muncul. Nah, di Xiaomi Poco X3 ini terjawab sudah. Jadi HP dengan harga 3 jutaan ini, menurut saya Xiaomi Poco X3 ini sudah menjadi paket lengkap dengan segala kelebihannya. Jos pisan pokoknya mah. Nah, kemudian fitur lain yang menjadikan kelebihan dari si Poco X3 ini dan menjadikan hal yang saya sukai yaitu sudah mendukung fitur fast charging 33 watt. Dan oke-nya lagi, charger 33 wattnya ini sudah include dalam paket penjualan si Poco X3 ini. Jadi nggak usah lagi beli-beli charger secara terpisah kayak merek sebelah. Ya buang-buang duit aja kan. Ya kalau murah, harga charger 33 watt minimal dijual paling rendah 200 ribuan kan. Ya menurut saya cukup lumayan mahal kalau nggak termasuk dalam paket penjualannya, karena kita harus beli lagi kan. Dan untuk mengisi daya baterai dari 10% ke 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menitan aja. Dan menurut saya itu sudah cukup lumayan cepet loh buat mengisi baterai berkapasitas 5160 mAh. Tapi kayaknya ada yang salah deh dengan baterai Xiaomi Poco X3 NFC ini. Baterainya sih berkapasitas 5160 mAh. Tapi saya rasa malah kayak boros gitu guys. Apakah kalian sama dengan saya atau punya kalian aman-aman aja? Tulis komentar kalian di bawah aja ya. Nah, kelebihan terakhir yaitu terletak dari harganya. Ya kalian tahu sendirilah, harga HP ini cuma 3.099.000 untuk varian RAM 6/64 GB dan juga 3.499.000 buat varian 8/128 GB. Tapi harga tersebut adalah harga resmi pada saat flash sale ya. Lain lagi ceritanya kalau kalian beli dari toko offline atau toko online bukan dari situs resmi Xiaomi-nya. Tapi dengan kelebihan semua di atas yang sudah saya jelaskan tadi, saya rasa sangat rekomendasi banget HP ini untuk dibeli di tahun 2020 ini guys. Pokoknya beneran the real mid-range killer menurut saya. Jadi gimana, apakah kalian tertarik buat mencoba Xiaomi Poco X3 NFC ini? Oke, sekarang kita bahas apa aja yang menjadi kekurangan HP ini setelah saya pakai 1 mingguan ke belakang ya. Kekurangan pertama yang saya rasakan yaitu getaran yang dihasilkan dari bodi belakang HP ini. Ini khususnya saat kita dengerin musik atau suara video dengan volume 80 ke atas. Bodi belakang HP-nya bakal mengeluarkan getaran-getaran di bagian bodi bagian belakangnya. Dan hal ini berasa bagian bodi belakangnya itu kayak kopong atau kayak ada ruang kosong di bagian bodinya guys. Tapi ya mungkin itu pasti ada pertimbangan lain kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin biar pengeluaran panas yang dihasilkan dari HP ini agar lebih cepat keluarnya. Atau ada yang tahu dari kalian, tulis komentarnya di bawah aja ya. Nah, kekurangan kedua menurut saya yaitu terletak dari konfigurasi slot SIM card-nya yang masih menggunakan sistem hybrid. Jadi nggak murni triple slot SIM ya guys. So, kalian semua harus memilih apakah salah satu slot SIM-nya buat dipakai memori micro SD atau dua slotnya buat dipakai SIM card dua-duanya. Jadi nggak bakal sebebas kalau slot SIM-nya kayak konfigurasi triple slot SIM. Dan hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat kalian yang mau beli HP ini guys. Oke, jadi mungkin itu aja video saya kali ini tentang kelebihan dan kekurangan Xiaomi Poco X3 ini menurut versi saya, yang sudah saya rasakan selama 1 mingguan ke belakang saya pakai HP ini guys. Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang bingung atau sedang mencari referensi buat beli HP ini. Oke, jadi mungkin itu aja video saya kali ini. Klik like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.